Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya saya bisa menyampaikan laporan lisan tugas administrasi perkantoran mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tirta Amelia dari Prodi Administrasi Negara dengan NIM 0442130022. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan yang saya buat. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan laporan ini. Saya berharap laporan ini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam sektor pendidikan. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus memprioritaskan penggunaan dana untuk mencapai hasil yang optimal. Sektor pendidikan sebagai salah satu sektor strategis memerlukan perhatian khusus dalam hal ini. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Nah, efisiensi anggaran ini dapat mendorong kualitas pendidikan melalui beberapa cara. Pertama, dengan pengelolaan anggaran yang baik, dana dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran untuk kebutuhan mendesak seperti pembelian buku, alat peraga, dan fasilitas kelas. Kedua, efisiensi biaya seperti penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Ketiga, dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, insiden korupsi dan pemborosan dapat diminimalisir, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan tidak disalahgunakan. Efisiensi anggaran juga berdampak pada aksesibilitas pendidikan. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, biaya operasional sekolah dapat ditekan, sehingga memungkinkan lebih banyak dana untuk didistribusikan kepada program-program yang mendukung aksesibilitas, seperti beasiswa, pelatihan guru, dan program remedial. Selain itu, dengan adanya penghematan biaya, pemerintah dapat memberikan insentif kepada institusi pendidikan untuk membuka lebih banyak kursi bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara berbagai lapisan masyarakat. Efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan juga berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya pengalokasian dana yang tepat, program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dapat ditingkatkan. Guru yang terampil dan berkompeten akan mampu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi akademik siswa. Selain itu, dengan adanya penghematan biaya, lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan kurikulum yang inovatif. Namun, meskipun ada banyak manfaat, efisiensi dalam sektor pendidikan juga menghadapi beberapa tantangan dan pembatasan. Salah satunya adalah resistensi dari berbagai pihak yang mungkin merasa bahwa penghematan akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Selain itu, adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dapat menghambat efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mendukung efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Nah, jadi kesimpulannya, efisiensi anggaran memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, efisiensi anggaran dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas aksesibilitas, dan mengembangkan sumber daya manusia. Namun, tantangan dan pembatasan yang ada harus diatasi melalui kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Dengan demikian, sektor pendidikan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Demikian laporan ini saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.